Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan umpan balik untuk CGP atas nama Hikmah Astuti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kebumen dari Lembaga TK Hardikasiwi Sidomoro. Peristiwa diseminasi budaya positif yang disampaikan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, perasaan saya jadi lebih termotivasi lagi untuk menerapkan pada lembaga saya. Pembelajaran yang saya dapat, nilai kebajikan, kebutuhan destinasi, posisi posisi kontrol guru, kebutuhan dasar, dan hukuman atau restitusi. Penerapannya yang ingin saya terapkan dalam lembaga adalah membuat kegiatan bersama anak, yaitu membuat keyakinan kelas dan tentunya bersama anak-anak dalam kelas. Saran untuk CGP, semangat terus, pantang menyerah. Harapan untuk CGP, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi menularkan pengalamannya selama mengikuti CGP kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Gugus Terate Ibu Romohi SPD, kepada yang saya hormati Ketua PKB Ibu Mulyani SPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan aksi nyata saya untuk modul 1.4, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Langsung saja, di sini saya langsung ke latar belakang, yaitu karena dengan budaya positif ini banyak siswa yang menganggap disiplin positif atau budaya positif sebagai hukuman. Jadi mereka tidak nyaman dengan adanya budaya positif, karena mereka menganggap budaya positif itu sebagai peraturan-peraturan yang jika mereka melanggar, itu mereka mendapatkan hukuman. Seperti itu. Jadi pikirannya kalau ada aturan, tidak melaksanakan itu pasti akan mendapat hukuman atau sanksi. Jadi seperti itu latar belakangnya. Terus saya juga ingin mewujudkan budaya positif pada murid di sekolah. Tujuannya untuk memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kedua, ingin melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, untuk memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Di sini langsung saya sampaikan saja tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dalam PowerPoint yang saya bagikan kepada teman-teman, di situ saya mengambil tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di situ kita ambil contoh, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi
keluarga tahun pertama nomor 1234 November Desember 1936 dari bukunya Ki Hajar Dewantara. Di sini saya mengambil ibarat kita sebagai pendidik itu seperti petani. Jadi kita nanam itu kan kita nggak terus tanam dibiarkan kita dapat hasilnya, tidak seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi kita di situ juga setelah menanam dari bibitnya juga bibit apapun itu jika kita pelihara insya Allah nanti akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita hanya menuntun anak karena kita di sini kan bukan barang lah istilahnya. Anak itu kan manusia yang unik yang memiliki karakter khusus setiap anak. Jadi nanti kita kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Sebenarnya ini ada di dalam portal Merdeka Mengajar yang PMM itu ya, yang aplikasi itu. Di situ tuh sebenarnya ada. Kalau kita sudah melakukan insya Allah malah lebih paham daripada apa yang saya sampaikan. Karena saya sampaikan di sini apa yang saya paham seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada ibu-ibu mau tanyakan apa kepada saya, kalau belum bisa saya jawab, nanti menunggu sekitar 1 minggu setelah saya elaborasi dengan pasien saya dan instruktur baru saya berikan jawaban seperti itu. Jadi langsung saja ibu-ibu, di sini saya ingin menyampaikan pembelajaran 21 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bu, di sini saya mau minta bantuan ibu-ibu semua berpasangan, jadi berdua-berdua kita itu menggenggam, ya, menggenggam. Gini seperti ini Bu, kita genggam tangan ini ya, jempolnya di dalam seperti ini. Nah, nanti tekan lawannya itu berusaha untuk membuka, jenengan pokoknya tahan dengan sekuat tenaga. Berarti nanti jempolnya di dalam seperti tujuan kita. Jadi nanti ya lawan kita itu berusaha untuk membuka itu. 3 menit ibu. Ya, 3 menit atau 1 menit ya. 3 menit, saya kasih waktu 3 menit untuk membuka. Boleh. Ya, saya mulai 1, 2, 3. Coba Bu, ayo berusaha dibuka. Ya, ya buka. Aku buka dulu nih. Seperti ini, jadi kita untuk refleksi. Kita semua itu kan mempunyai tujuan dan harapan. Nah, kita untuk mencapainya itu bukan orang lain kan yang akan melaksanakan apa yang ingin kita capai seperti itu. Kita punya sesuatu ini, jadi istilahnya ini kaitannya dengan kontrol diri. Tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita. Kalau misalnya kita genggam erat, orang lain mau membuka seperti apa, kalau kita berusaha untuk menggenggam dengan kencang itu tidak akan bisa. Jadi semuanya itu kontrol ada pada diri kita sendiri. Kalau kita mau buka, ya terbuka. Tapi kalau kita berusaha untuk menggenggam terus, tidak akan terbuka. Seperti itu. Jadi ini hanya sekedar gambaran. Kalau kita mempunyai keinginan yang kuat, insya Allah dengan usaha yang keras dan doa tentunya ya akan tercapai. Terus kita juga mempunyai pegangan yang kuat, itu orang lain tidak akan bisa mempengaruhi kita seperti itu. Jadi kalau dalam agama itu ya dasar yang kuat seperti itu. Itu kaitannya dengan halaman kedua yaitu teori kontrol.
Jadi tadi itu namanya menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Swiss Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Itu tadi contohnya ya Bu ya. Tadi di situ itu hanya ilusi. Jadi kalau misalnya kita bisa mengontrol orang lain itu hanya ilusi. Sebetulnya itu diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Kadang-kadang kita kan berpikiran, misalnya satu ya Bu, ilusi guru mengontrol murid. Ada ya Bu, kita bisa mengontrol misalnya anak itu tadinya misalnya ya hiperaktif lah, kok tiba-tiba kita bisa mengontrol murid itu mengurangi keaktifannya dia. Itu sebetulnya tidak seperti itu, tapi memang dari keinginan anak itu sendiri untuk mengurangi dia aktivitasnya. Itu jadi namanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi dia pilihannya dia memang mau dikontrol oleh gurunya. Nah, peran kita itu di situ dari kedekatan kita dengan anak seperti itu. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalnya Bu, kita memberikan hadiah. Menurut kita itu kan penguatan positif. Padahal itu sebetulnya tidak Bu. Karena jika suatu saat kita tidak memberikan hadiah, otomatis penguatan itu akan hilang. Seperti itu. Kadang-kadang kita karena di TK kan kita pujian lah ya, memuji anak. Kalau pujian itu insya Allah masih toleransi, tapi kalau sudah hadiah itu sudah ada bentuk benda ya yang kita berikan, itu akan nanti kita akan jelaskan di belakang hukuman itu penghargaan itu kan hadiah termasuknya nanti seperti apa. Ini nanti di sini juga ada, akan saya jelaskan sedikit. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada kita kalau anak-anak melakukan sesuatu, kita dekati, terus membuat dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Itu sebetulnya juga bukan perbaikan, karena itu akan membuat dia takut terus merasa bersalah. Jadi tertekan. Jadi kreativitas dia, terus dia mau mengungkapkan ide-ide itu akan mati seperti itu. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau untuk memaksa biasanya kita ke anak kita ya Bu, cenderung saya sendiri. Kalau tidak mau berangkat ngaji, nggak dikasih sangu kayak gitu. Kalau saya ya misalnya seperti itu, saya sendiri mencontohkan diri. Jadi itu kan istilahnya dia jadi terpaksa mau berangkat ngaji. Atau misalnya tadi di sekolah juga wali murid ada yang bercerita, tadi nggak mau berangkat terus dirayu, nanti tak belikan jajan. Memaksanya memang halus ya, kayaknya nggak kerasa kita dibelikan jajan mau apa seperti itu. Nah, dengan itu kita kan termasuknya sudah memaksa. Jadi bukan karena motivasi dari dalam diri anak tersebut untuk berangkat sekolah atau ngaji seperti itu. Itu juga tidak baik, karena setiap penghargaan atau motivasi itu kan ada dua ya Bu, intrinsik dari dalam diri dan ekstrinsik dari luar. Kalau yang kita memberi penghargaan itu kan termasuk yang dari luar karena bukan motivasi dalam diri anak tersebut seperti itu. Tadi yang teori kontrol sudah ya Bu ya. Terus kita ke disiplin. Menurut ibu-ibu disiplin itu apa Bu? Silakan coba. Ada yang tahu disiplin itu apa, kaitannya apa? Tolong ini nanti saya kasih sticky note. Tuliskan disiplin itu menurut ibu itu apa dan kaitannya dengan budaya positif itu bagaimana? Silakan Bu. Tolong dituliskan di situ. Menurut ibu disiplin itu apa? Jadi nanti dari menurut pendapat ibu-ibu semua, ya, disiplin. Ya, nanti disiplin itu apa menurut ibu-ibu semua dan kaitannya dengan budaya positif.
1 menit ya Bu. Ibu sini. Saya bacakan satu teman kita, Ibu Natali. Disiplin adalah mematuhi peraturan yang sudah ditentukan, melakukan apa yang sudah ditentukan. Menurut Ibu gimana ini? Betul apa tidak? Betul. Yes. Ada lagi yang sudah? Betul Kak. Apa ya diberi nama nggak apa-apa. Ini menurut Ibu Mulyani, disiplin adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dan dorongan dari diri orang itu sendiri. Betul ya Bu? Betul. Kita semua kan belajar, saya juga belajar, jadi nggak ada yang salah, semuanya betul. Nah, saya ambil 5 ya Bu, ini ya. Yang lain nanti buat saya dokumen untuk laporan. Menurut Bu Rohmani, disiplin adalah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat pada waktunya. Hampir sama ya dengan ini. Disiplin adalah mematuhi atau melaksanakan sesuatu sesuai aturan ya. Disiplin adalah mematuhi sesuai aturan yang diterapkan atau berlaku. Betul semua ya Bu. Di sini akan saya ini. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak ibu-ibu semua? Pasti aturan ya Bu. Iya, aturan atau tata tertib. Iya, seperti itu memang betul. Dihubungkan biasanya dengan hukuman karena tidak taat peraturan. Nah, iya di situ. Kalau di sini dalam budaya kita makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau hukuman tadi ya Bu ya, atau konsekuensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan menurut Ibu itu apa Bu? Ada yang mau menjawab? Nilai-nilai kebajikan. Kalau sesuatu maupun tingkah laku yang dilakukan atas dasar kebaikan baik dari diri sendiri maupun orang lain, tidak merugikan untuk diri sendiri dan orang lain, dan tidak menimbulkan efek negatif dari diri sendiri maupun orang lain dan semuanya. Ya, terima kasih Bu Rohmani. Itu sudah betul. Jadi nilai-nilai kebaikan atau kebajikan itu memang ada dalam diri setiap individu. Pasti setiap orang itu punya nilai yang membuat dia melakukan sesuatu itu pasti ada dasar. Dasar itu yang disebut nilai dari dalam diri orang tersebut. Banyak sekali nilai ya Bu ya. Jadi misalnya hal yang ini saja untuk anak, misalnya kan nilai kebajikan yang sering kita tanamkan kepada anak, misalnya sopan santun.
kan termasuk nilai kebajikan. Kita biasanya melakukannya dengan pembiasaan ya Bu ya. Kita terapkan karena kita di TK kan kalau hal-hal yang kita lakukan bukan kegiatan konkret itu anak belum paham. Jadi harus kita praktikkan langsung. Mungkin kalau di SMK teman-teman lain yang di SMK itu sudah bisa diarahkan. Kalau kita memang harus dengan praktik kepada anak-anak dan teladan ya ibu-ibu semua ya. Jadi teladan dari guru-gurunya. Jadi nilai kebajikan itu termasuk tujuan perbuatan mulia, ibu-ibu. Kalau kita ini di TK masuk dalam kurikulum itu dalam profil pelajar Pancasila, itu kan ada 6. Coba Bu yuk kita nyanyikan profil pelajar Pancasila. Wahid Isnin Salas. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Allah kebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Kalau pakai nyanyian kita kan lebih mudah ingat Bu. Saya aja ngeblank. Ya. Jadi nanti kita dalam kurikulum kita juga harus ada profil pelajar Pancasila. Kaitannya di sini dengan nilai kebaikan. Itu tadi yang 6 itu semuanya ada nilai kebaikannya Ibu. Jadi kita tinggal memasukkan dalam kurikulum kita. Karena kita masuk dalam nilai kebaikannya itu dalam lebih mudah yang sudah kita kenal yaitu profil pelajar Pancasila. Ya nanti saya share di grup. Bu Asi nanti yang nyanyi ya Bu Asi tolong. Ya, karena banyak sekali nilai, misalnya nilai peduli, keterusterangan, kebersihan, nanti kita hubungannya dengan kegiatan anak yang akan kita lakukan di lembaga. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya kita akan ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, terus ke restitusi. Bu, ibu-ibu semua melakukan sesuatu itu ada motivasinya apa tidak, Bu? Apa coba berangkat ke sini motivasinya apa Bu? Cari ilmu. Ada nggak yang begini? Sing penting ketahuan absen. Ada Bu. Iya, jadi kita melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Dan di balik motivasi itu kita ada hikmahnya. Ada hikmahnya, terus ada tujuannya ya Bu ya dari motivasi itu. Nah iya, salah satunya misalnya kita berangkat, kita menghindari ketidaknyamanan. Iya apa tidak? Nek orang makan orang kepenak kayak gitu ya sama teman-teman. Terus nanti hubungannya dengan LPJ, orang bisa gawe LPJ orangnya gambare, terus kita nggak punya notulen ya Bu ya. Orang bisa iya. Nah itu Bu Novi tahu, orang bisa ngoni benar kayak gitu. Iya. Ada juga misalnya anak itu misalnya untuk menghindari hukuman, kadang karena ada aturan, jadi untuk menghindari hukuman melakukan sesuatu seperti yang tadi anak saya itu konek ora mangkat ngaji ora disangoni mama kayak gitu ya.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut ibu-ibu dari tiga itu yang paling bagus yang mana, Bu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan penghargaan atau imbalan, atau yang ketiga menghargai nilai-nilai diri sendiri dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, berarti ibu-ibu dapat sadar ya Bu ya. Iya, sudah menyadari. Alhamdulillah Bu Rohmani, Bu Yani, anggota kita ini sudah pada menyadari diri dari teori motivasi dia yang paling bagus dari diri sendiri. Jadi bukan karena pengen dipuji Bu Rohmani rajin gitu ya. Terima kasih. Terus kita ke hukuman dan penghargaan. Hukuman itu apa ibu-ibu? Coba saya pengen tahu. Pakai sticky note yang tadi, coba ibu-ibu tuliskan pendapat ibu-ibu, nanti saya bacakan 5. Dituliskan menurut ibu-ibu, hukuman itu apa? Sticky note, coba itu ada berapa orang, dituliskan hukuman itu apa? Menurut pendapat ibu-ibu, seperti itu. Ada yang sudah? Setengah menit, Bu. Geser, Bu, itu. Kan banyak itu sticky note. Apa hukuman sini? Ada? Coba Bu, mana Bu yang sudah? Maaf, saya lewat tengah biar cepat. Yang sudah? Hukuman? Sesuatu yang didapat karena ketidakpatuhan. Saya bacakan dulu ya ibu-ibu yang sudah ada di saya. Hukuman adalah konsekuensi atau dampak dari apa yang telah diperbuat. Betul apa tidak, Bu? Betul. Terus hukuman adalah sanksi yang harus diterima karena melanggar aturan. Betul. Lagi Bu, 3 lagi Bu. Mana yang sudah? Hukuman itu biasanya kan aturannya sudah ditetapkan ya Bu. Menyakitkan apa tidak Bu hukuman? Membuat anak nyaman apa tidak? Tidak. Hukuman adalah sesuatu yang diterima karena ketidakpatuhan. Berarti hubungannya dengan aturan. Ada lagi? Apa, Mbak? Hukuman? Masih. Hukuman adalah cara untuk mengarahkan tingkah laku yang berlaku secara umum. Cara untuk mengarahkan tingkah laku yang berlaku secara umum. Ya. Ada lagi, Bu? Hukuman adalah sanksi yang diperoleh atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, makanya merasa tidak nyaman dan tersakiti.
yang berpendapat tentang hukuman? Pokoknya judulnya namanya hukuman itu pikirannya sudah tidak enak ya Bu. Dihukum kayak gitu. Terus kalau konsekuensi itu apa Bu? Konsekuensi. Bedanya dengan hukuman apa Ibu konsekuensi? Hubungannya dengan hukuman tadi yang kita bicarakan. Bedanya kalau sudah takut dengan hukuman jadi konsekuen dengan peraturan yang diberikan. Boleh. Terus apa lagi Bu? Konsekuensi. Hampir mirip dengan hukuman ya Bu, tapi kalau konsekuensi menurut saya itu lebih lunak ya. Kalau hukuman, ya kalau konsekuensi itu biasanya kita sudah tahu, ya kita sudah tahu apa yang akan kita terima dari kita melakukan apa, ya konsekuensinya apa. Tapi kalau hukuman kadang-kadang kita tidak tahu. Aku seperti ini, dihukumnya tahu-tahu seperti ini. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, konsekuensinya kita misalnya ya Bu, kalau kita tidak berangkat sekolah, konsekuensinya berarti kan kita tidak tahu pembelajaran hari itu, kita ketinggalan seperti itu kan. Jadi kita sudah tahu apa yang akan kita dapat dari apa yang tidak kita lakukan, seperti itu. Kalau hukuman itu cenderung menyakiti. Jadi kita tidak tahu, misalnya melakukan suatu kesalahan dihukum harus begini hukuman. Kalau konsekuensi cenderung kepada kita bisa melihat nanti kalau kita seperti ini kita pasti akan jadinya begini. Ada yang mau berpendapat, silakan. Konsekuensi. Silakan. Misalnya Bu, nih saya contohkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman Bu? Hukuman. Ya, pintar. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, jadi sudah terbayang ya Bu, hukuman dan konsekuensi seperti itu. Sekarang kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu dihukum oleh penghargaan. Seperti yang tadi saya bicarakan di awal, penghargaan itu akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif karena jika sudah tidak memperoleh, biasanya kan sudah tidak akan melakukan sesuatu ya Bu ya. Jadi tidak akan efektif. Terus penghargaan juga merusak hubungan. Kalau misalnya lomba lah ya, anak kita misalnya lagi dia punya soulmate lah ya, teman akrab. Sama-sama misalnya lomba olahraga atau mata pelajaran. Mereka belajar rupet ya, pengen misalnya di olimpiade sains atau apa. Bis belajar bareng, udah dekat bareng. Giliran lomba otomatis kan ada yang menang dan tidak. Pasti ada rasa bagaimana lah di hati mereka berdua itu. Ini kayak menang, aku kalah, kayak gitu. Pasti kan ada rasa tidak enak hati. Itu jadi merusak hubungan. Yang tadinya dekat, itu pasti ada perasaan tidak enak dari kedua anak tersebut. Menurut Ibu gimana? Betul apa tidak menurut Ibu-ibu semua? Merusak hubungan
hubungan apa tidak Bu penghargaan? Berarti setuju ya? Kalau penghargaan itu merusak hubungan. Terus apa ya? Berarti merusak hubungan ya Bu ya, betul ya penghargaan. Padahal kita itu kalau lomba-lomba itu Merusak apa mengganggu itu namanya? merusak Bu, merusak hubungan. Jadi tidak bagus hubungannya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ada ininya Bu, penelitiannya bahwa seseorang yang melakukan sesuatu karena penghargaan itu pekerjaannya itu tidak tepat Bu. Pekerjaan yang dilakukan. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi jika kita melakukan sesuatu nggak ada penghargaannya, biasanya kreativitasnya langsung mandek. Tapi kalau ingin meraih penghargaan, dia sepertinya terpacu ya ibu-ibu ya. Jadi belum ada motivasi dari dalam. Bu, ada yang mau berpendapat tentang penghargaan Bu? Silakan. Ayo Bu, jangan pasif Bu, aktif. Biar saya nilainya bagus Bu, kalau yang diajak bicara itu aktif. Saya orangnya nggak bisa ini ya, apa sih, biar gerseng kayak gitu. Silakan Bu, ada yang mau berpendapat tentang penghargaan. Soalnya kita itu banyak sekali penghargaan ya Ibu. Kita ada kebiar PAUD ya Bu, kan dapat piala, itu kan penghargaan. Menurut Ibu gimana itu? Pendapat Ibu? Bu Karni, menurut pendapat Ibu bagaimana itu Bu? Bisa dibilang tadi kan ya bisa merusak ya, tapi selain merusak juga enggak, tadi kan ada yang merusak kalau itu ya, sekarang yang membangun berarti ada pengertian bikin semangat ya. Berarti itu kan motivasi ekstrinsik ya Bu, belum ada motivasi intrinsik. Nah, tugas kita membangun motivasi intrinsik. Jadi jangan karena ingin mendapatkan penghargaan kita jadi semangat untuk berlatih. Karena ingin menang nanti dapat penghargaan. Nah, kembali kepada diri kita untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak. Selanjutnya kita kepada restitusi Bu, di situ ada. Jadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi, ada yang sudah tahu restitusi itu apa? Bu Al, restitusi nopo Bu Al? Menurut pendapat Ibu? Menurut pendapat saya, restitusi itu adalah suatu kontrol dari seseorang dalam menjalankan sesuatu yang baik yang positif maupun yang negatif, sehingga kita untuk mengacu menjalankan sesuatu yang lebih baik daripada yang sudah dilakukan. Terima kasih Bu An. Ya, saya paham maksud Ibu. Jadi restitusi itu kan suatu langkah ya Bu ya, suatu langkah yang dilakukan seseorang, pokoknya agar apa yang dilakukan itu menjadi lebih baik. Ada solusinya ya Ibu-ibu ya. Iya, ada yang lain? Bu Nomi, jangan takut Bu. Ayolah silakan. Siapa yang mau berpendapat yang lain? Bu As, masa kayak itu, kayak murid kita, ada yang mau berpendapat? Kita kan teladan ya Bu, bukan telatan. Bu Ari, restitusi
Restitusi. Saya bacakan di situ kayaknya ada. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti ketika Ibu Al tadi ya, jadi menjadikan anak lebih baik seperti itu. Jadi kesalahan itu sebagai proses pembelajaran ibu-ibu, jadi jangan menganggap anak itu salah terus jadi anak itu tidak pintar ya. Tapi dengan kesalahan itu mereka jadi belajar. Proses belajar itu dari kesalahan mereka akan mengambil nilai kebaikan apa yang dapat mereka ambil dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi menurut ilmunya orang pintar itu namanya restitusi, Ibu. Saya aja baru mengenal restitusi di guru penggerak. Tadinya saya tidak tahu restitusi apa sih seperti itu. Mungkin di antara ibu-ibu banyak yang sudah paham. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat ya ibu-ibu untuk kita terapkan di lembaga. Jadi karakter restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya. Memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan seperti ini. Kalau kita anak di sekolah, kadang kan berantem itu biasa ya Bu ya. Namanya anak-anak kan egonya masih tinggi. Berebut mainan lah. Yang sering-seringnya itu. Nanti dengan restitusi, anak akan tadinya kan marahan. Insya Allah dengan restitusi dari kita nanti akan lebih dekat lagi seperti itu. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti kita praktek restitusi ya ibu-ibu yang masih bertahan, nanti kita praktek restitusi biar kita lebih paham restitusi itu seperti apa. Jadi nanti restitusi itu tawaran kepada anak. Jadi bukan paksaan. Kalau misalnya tadi hukuman dan konsekuensi, tadi kan itu kan dipaksa ya. Kalau tidak begini jadinya kamu begini. Tapi kalau restitusi nanti kita bentuknya tawaran. Iya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, tadi kaitannya dengan nilai kebajikan dari dalam diri seseorang. Jadi mereka nanti kita akan mengeksplor nilai kebajikan anak itu dengan melakukan restitusi. Jadi nanti lebih mudah untuk menangani permasalahan di sekolah kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kaitannya dengan kebutuhan dasar anak yang mendasari tindakan itu kan jadi kebutuhan dasar itu ada 5 ya Bu ya. Yang menurut Maslow kebutuhan apa saja Bu? Bertahan hidup, terus diterima dan kasih sayang, kebebasan, penghargaan, satu lagi apa Bu? Ada 5 ya? Iya, yang matur nuwun Ibu. Apa saja Bu? Bertahan hidup, penguasaan atau kekuasaan, kesenangan, ya Bu ya. Ya, yang menurut teori Maslow itu jadi kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kekuasaan, kebebasan, kebutuhan diterima dan kasih sayang. Jadi nanti dengan restitusi itu kita akan menemukan kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Seperti itu. Makasih Ibu. 6 apa 5 ya Bu? 6 ya? 6 bertahan hidup. Jadi yang diterima dan kasih sayang itu jadi 1 Ibu. Bertahan hidup, kekuasaan, kesenangan, diterima dan kasih sayang, kebebasan. Ada 5.
manusia. Itu nanti kita hubungannya ke situ. Terus kita lanjutkan kepada restitusi ya Bu. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita nanti akan membimbing murid untuk penguatan karakter. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita tidak membenarkan atau menyalahkan, tapi akan mencari solusi bersama dengan anak. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti kan seperti yang dikatakan Bu An tadi, nanti kembali itu menjadi lebih baik kan? Seperti itu. Sekarang kita kan sudah mempelajari tadi ada disiplin positif, nilai kebaikan, terus hukuman, penghargaan, tadi konsekuensi ya Bu ya. Terus ada ini yang terakhir restitusi kan. Jadi sekarang kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih ibu-ibu, menurut ibu-ibu, pendapat ibu apa keyakinan kelas? Ada yang sudah praktek di sekolahnya ada keyakinan kelas atau peraturan kelas? Boleh disetikin note. Misalnya malu mau bicara, kalau misalnya mau ngendika langsung juga nggak apa-apa, biar cepat. Keyakinan kelas itu apa Bu? Keyakinan kelas itu sama apa tidak dengan peraturan kelas? Tadi kan waktu kita bicara di awal, kalau misalnya kita tidak taat peraturan kan kita dihukum. Tapi kalau keyakinan kelas kita tidak menghukum anak, kaitannya dengan restitusi. Ada bayangannya Ibu ya? Peraturan dan keyakinan. Menurut Ibu gimana? Keyakinan kelas itu bagaimana? Peraturan kelas bagaimana? Ya silakan Bu. Kalau saya sih sudah menerapkan keyakinan kelas sama anak-anak itu bisa kita habis makan jajan itu sampahnya dibuang ke tempat sampah. Kita buat keyakinan sama anak-anak seperti itu. Misalkan kita setelah selesai permainan kita membereskan mainan bersama-sama. Itu yang sudah saya buat sama anak-anak keyakinan kelas seperti itu. Ada yang lain? Terima kasih Bu Asin. Yang lain silakan Bu Al. Menurut Ibu gimana Bu keyakinan kelas? Menurut saya keyakinan kelas adalah itu yang sudah dibuat oleh guru agar anak itu menjalankan belajar sesuai apa yang sudah diciptakan atau diberi aturan oleh guru. Misalnya ya seperti tadi Mbak Adi, misalnya bisa kalau memang dalam kegiatan kalau belum selesai misalnya dia yakin misalnya mau menyelesaikan, misalnya kalau kita misalnya mau ke tempat yang lain misalnya mau ke belakang itu yakin bahwa kita harus memberitahu dulu ke gurunya. Terima kasih Bu Al. Bu Yani, silakan Bu. Untuk keyakinan kelas itu dari anak sendiri ya. Misalnya Beris ya, kan sekarang masih ditunggu sama ibunya. Mungkin dia itu langsung menyuruh ibunya suruh pulang karena dia sudah yakin saya itu berani ke sekolah sendiri, balik sendiri, dan ketemu gurunya sudah punya keyakinan dari rumah untuk ingin sekolah dan untuk bersama teman-teman sudah berani. Ya, terima kasih Bu. Ada yang lain? Mungkin keyakinan kelas itu dibuat bersama anak dan itu keinginan juga timbul dari anak. Terima kasih Bu. Ya, jadi intinya keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan anak-anak. Jadi tidak hanya kita sendiri yang buat. Kalau kita sendiri yang buat itu namanya tata
keyakinan. Namanya keyakinan, jadi kan dari dalam diri kan. Jadi kan yakin kita bisa melakukan. Jadi kita melibatkan anak dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Nilai-nilai apa yang mereka ingin lakukan untuk mereka lakukan. Jadi keyakinan itu kita tuliskan. Nanti kita bisa membuat keyakinan kelas itu dengan tabel T atau tabel Y. Tabel T itu nanti kita tampak seperti dan tidak tampak seperti. Namanya tampak seperti untuk keyakinan kelas, misalnya kita rukun. Berarti yang tampak bagaimana Bu kalau rukun? Berarti kan maksudnya kita jadi nanti dengan tabel T itu kita jadi bisa membedakan untuk sebagai indikator bahwa keyakinan kelas itu kita bisa kayak untuk asesmennya seperti itu Bu. Jadi nanti dengan tabel T itu kan tampak seperti misalnya rukun lah ya, yang lebih mudah itu rukun. Berarti tampak sepertinya itu berarti kan bermain bersama teman. Nah, seperti itu. Tidak tampak seperti berarti kan bertengkar dengan teman. Berebut mainan. Nah, tampak sepertinya misalnya berbagi mainan dengan teman. Jadi positifnya yang tampak seperti, yang negatifnya tidak tampak seperti itu. Coba Bu, yang lain misalnya apa ya? Kasih sayang Bu. Kebajikan kasih sayang. Tampak sepertinya seperti apa? Coba Bu Ambar. Pendapatnya Bu. Kalau berkasih sayang di anak itu seperti apa? Kasih sayang seperti anak ya kita menuruti anak, ya tidak semua menuruti anak, ada pengendaliannya juga. Yang tampak pada perbuatan anak. Kalau kasih sayang, mereka berkasih sayang dengan orang lain itu tampak seperti apa? Yang kita lihat seperti apa kalau anak itu berkasih sayang? Anak bantu teman juga. Bantu teman juga. Yang lainnya apa Bu? Coba Bu. Ngasih jajan gitu. Boleh ya berbagi bekal. Itu kan menyayangi teman. Ya bisa juga seperti itu. Misal anak jatuh Jatuh atau di jatuh dalam. Nah, misal itu kan nangis di diam di apa dengan nengi ya, jadi kita peduli ya, dia ditolong. Itu termasuk tampak seperti. Yang tidak tampak misalnya acuh ya, temannya jatuh acuh ya, temannya tidak bawa jajan, nangis Bu aku nggak bawa jajan, dia cuek-cuek aja ya, nggak mau berbagi. Jadi jelas ya Bu yang tabel T itu ya. Jadi yang tampak seperti itu yang positifnya, yang tidak tampak itu yang negatifnya seperti itu. Jadi untuk kita bisa merujuk nilai mana yang kebaikannya seperti itu. Jelas ya Bu? Ya. Terus ada lagi yang kedua itu dengan tabel Y. Terlihat, terdengar, perilaku. Jadi kita melihat sesuatu, terus kita juga mendengarkan, terus perilakunya seperti apa untuk sebuah nilai. Misalnya Bu, mendengar terus berperilaku. Itu tabel Y. Tadi yang tabel T itu yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Untuk yang tabel Y, jadi terlihat, terdengar, dan perilaku. Misalnya buang sampah Bu, itu kan untuk menjaga kebersihan. Terlihatnya kan membuang sampah pada yang terlihat kan, ya kan membuang sampah pada tempatnya. Yang terdengar bagaimana Bu? Anak itu mendengar untuk menjaga kebersihan itu bagaimana? Misalnya bu gurunya bagaimana, temannya bagaimana, yang bisa didengar itu berarti kan kata-kata, ya ajakan ya, bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Itu kan mendengar seperti itu, terus perilakunya anak bagaimana? Nah, iya seperti
seperti itu. Jadi kan kita karakter anak kadang kan ada yang visual dengan melihat dia kasih dia akan melakukan atau dengan mendengar audio. Kasih. Iya, seperti itu. Jadi sudah paham Bu yang tabel Y? Iya, yang tabel Y seperti itu. Jadi terlihat, terdengar, berperilaku seperti itu. Terima kasih Bu. Nanti kita praktek keyakinan sekolah apa gimana? Ya, nanti 10 menit kayaknya cukup. Jadi nanti langkah-langkah pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu kan dari peraturan nanti kita buat menjadi keyakinan. Yang pertama dari peraturan menjadi keyakinan. Misalnya nanti dari larangan-larangan nanti kita buat menjadi kalimat-kalimat positif. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Nanti kita jangan seperti itu. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kaitannya dengan nilai kebaikan itu apa? Berarti menjaga kebersihan. Jadi jangan ada kata-kata tidak boleh atau jangan. Jadi kata-kata yang kita berikan itu kata-kata positif. Nah, seperti itu boleh. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak seperti itu. Dan keyakinan kelas itu yang mudah diingat anak. Terus karena kita melibatkan anak, otomatis kan dia terpatri dalam diri anak. Seperti itu. Jadi nanti kita mengarahkannya kepada nilai kebaikan yang ada dalam diri anak seperti itu. Jadi dibuat dalam bentuk positif sehingga mudah dipahami. Terus dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan yang susah-susah, yang mudah diterapkan oleh anak dan kita. Jadi kan keyakinan kelas itu bukan cuma untuk anak kan, juga untuk guru juga. Misalnya kita membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan, tapi gurunya juga sembarangan, kan nggak jadi ya Bu. Jadi itu juga menjadi tanggung jawab guru dan anak, tugas guru dan anak. Tapi ada yang cuma menjadi tugas atau kewajiban guru. Mengajar kan tugas guru, anak menerima pelajaran, yang memberi pelajaran kan guru. Jadi kan kita bisa mengacu pada tupoksi masing-masing. Ini yang murid seperti ini, yang guru seperti ini. Terus nanti kita juga meninjau kembali. Misalnya kalau di sekolah kita sudah ada keyakinan kelas, itu setiap semester nanti kita buat aturan. Setiap semester atau mau setahun sekali kita tinjau, kayak kita refleksi gitu Bu. Jadi sudah berjalan apa belum, terus nanti kendalanya apa, mau ditambahkan atau mau dikurangi atau ditiadakan seperti itu. Keyakinan kelas itu. Jadi kita lihat misalnya kayak tadi buang sampah pada tempatnya ya Bu ya, yang menjaga kebersihan. Itu sudah berjalan apa tidak di sekolah kita. Kalau misalnya sudah berjalan, kita mau dijadikan keyakinan kelas lagi untuk kedepannya atau berjalan kayaknya udah nggak perlu. Mau seperti itu atau mau menjadi budaya positif jadi berlanjut seperti itu. Jadi tinggal kita nanti mau bagaimana di sekolah itu, mau berlanjut, mau berhenti atau mau bagaimana. Jadi kita tinjau keyakinan kelas itu mau bagaimana seperti itu untuk merefleksi diri. Paham Bu maksud saya dengan meninjau keyakinan kelas? Insyaallah. Misalnya Bu, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa Bu yang bisa dijadikan di keyakinan kelas? Kembalikan barang pada tempatnya. Kadang anak-anak kalau bermain itu kan
tanggung jawab bisa juga. Ya, nilai kebajikan. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa, Bu? Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai ya? Ya, menghargai orang lain. Bergantian atau menunggu giliran? Antri, betul. Gunakan masker. Ya, jaga kesehatan. Ya, udah pada pinter. Di sekolah di Buan sudah ada keyakinan kelas itu, sudah dipampang, sudah dibuat, belum. Nah, poster apa gimana? ya mau tulisan, mau poster silakan. Jadi lebih baik itu karena kita di TK ada tulisannya dan ada simbol ya Bu, karena anak kan belum paham. Dan kita sebagai guru harus sering-sering mengingatkan tentang keyakinan kelas. Nanti untuk memenuhi tugas saya minta tolong Ibu mempraktekkan di sekolah, di kelas. Nanti japri saya mau kapan biar saya yang ambil ininya videonya seperti itu untuk membuat keyakinan kelas seperti itu. Nanti dari TK-nya Bu A, dari TK sini boleh, terus nanti dari pos PAUD yang dekat saja ya Bu Lastri. Saya nanti minta tolong jenengan pas praktek keyakinan kelas. Iya nanti kan pospodnya 2, TK-nya 2. Nanti Bu Lastri sama Bunda Nuriana ya Bun ya. Saya minta tolong nanti praktekkan pembuatan keyakinan kelas dan hasilnya. Seperti itu mau kapan nanti saya lihat ke sana biar saya yang ini aja nggak apa-apa. Untuk belum ada ya yang membuat keyakinan kelas? Iya, jadi kita dalam keyakinan kelas itu melibatkan anak. Nah, nanti kita tempel kertas di tembok. Nanti kita surat pendapat dengan anak. Nilai kebaikan apa yang mereka inginkan untuk kelas kita. Seperti itu saja. Misalnya kayak tadi ya. Tidak bertengkar dengan teman berarti rukun. Berarti kita nanti indikatornya untuk anak rukun itu bagaimana? Misalnya tadi yang dengan tabel T dan Y itu. Tampaknya berarti kan berbagi mainan dengan teman. Itu kan termasuk rukun. Nah, itu bisa kita jadikan keyakinan kelas, jadi rukun. Terus misalnya menjaga kesehatan, cuci tangan sebelum. Nah, itu tampak kan termasuk menjaga kesehatan kan? Karena akan berpengaruh kepada kesehatan anak. Seperti itu. Nanti kita buat di keyakinan kelas. Misal anak tidak cuci tangan kan kita bisa mengingatkan kenapa tidak cuci tangan. Nanti kaitannya dengan segitiga restitusi. Jadi nanti praktek keyakinan kelas itu di kelas melibatkan anak, curah pendapat dengan anak, nilai-nilai kebajikan apa yang mereka inginkan untuk kelas kita. Nah, nanti kita tulis, kita yang sudah pintar nulis kan bu gurunya. Kita tulis. Nah, nanti setelah selesai ada berapa, nanti ya paling 7 atau 6 Bu, kalau kebanyakan kayaknya anak nanti bingung ya. Jadi kita kalau misalnya anak melakukan kesalahan, nanti kita bisa mengembalikan kepada keyakinan kelas. Buang sampah sembarangan. Kita nggak marah sama anak, tapi kita panggil, kita ajak bicara, kembalikan kepada keyakinan kelas. Kan kita jadi lebih mudah solusinya Bu, nggak harus ini itulah ya. Intinya kalau sudah ada keyakinan kelas, nanti proses membuat sudah jadi, setiap anak nanti ngasih bintang saja Bu. Jadi untuk keyakinan kelas misalnya setuju apa tidak dengan menjaga kebersihan, tempel saja di situ nanti bintang. Yang setuju siapa, yang tidak siapa, seperti itu. Nah nanti jadi keputusan kita. Misalnya setuju nggak nak kita menjaga kebersihan di sekolah? Kalau misalnya setuju, kita jadikan keyakinan kelas atau bagaimana? Kita kembalikan kepada nanti ditawarkan. Iya. Jadi walaupun kita sudah buat, nanti kita tetap tawarkan kepada anak. Kalau anak setuju berarti
restitusi Bu, bukan ke hukuman atau konsekuensi. Nanti kita praktek. Berarti ini kan yang keyakinan kelas insya Allah sudah paham. Berarti tinggal yang segitiga restitusi. Ya. Nah, untuk kita melakukan pembelajaran itu di kelas seperti pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti kita menempatkan diri kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Jadi nanti kan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Seperti itu. Kita biasanya menghadapi anak itu sebagai apa Bu kalau di TK? Bu Lastri sebagai apa? Misalnya anak melakukan kesalahan, ibu menghadapi anak itu sebagai apa? Misalnya pembuat rasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Itu. Sebagai teman ya, karena masih di TK. Iya, kemarin saya juga seperti itu karena kita kalau yang lain kayaknya gimana ya? Karena sesuai dengan jenjang kita ya Bu, masih di TK itu kayaknya mereka teman itu paling berarti ya. Iya, seperti itu. Tapi kalau menurut ahli, para ahli orang pintar, yang paling bagus itu sebagai manajer, paling tidak sebagai pemantau. Seperti itu. Iya, seperti itu Bu. Anak TK lagi teman juga sebagai manajer. Iya, jadi seperti itu. Kalau pemantau itu kan hanya melihat ya, melihat nggak ada. Nah, iya, jadi di situ sebagai iya kita karena masih di TK kan jenjangnya anak-anak usianya masih nomor 1 teman ya. Kadang-kadang kita sama ibunya anak-anak kan ini, tapi kalau sama temannya kan seperti itu ya Bu ya. Nah iya, jadi yang paling bagus itu menurut para ahli. Jadi sudah iya itu sebagai manajer seperti itu. Jadi kaitannya nanti kita melakukan restitusi itu kita sebagai manajer. Iya. Cukup tinggi. Seperti itu Bu. Ini contohnya Bu, keyakinan kelas yang sudah jadi. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman dan nyaman. Ini keyakinan kelas anak kelas 1. Contohnya, ya kita kan karena jenjang TK yang menyesuaikan Bu. Jadi jangan yang tidak mungkin kita terapkan, jangan dibuat dulu. Mungkin kalau yang untuk anak-anak tingkat jenjang lebih di atas, kalau yang hal-hal yang lebih rumit bisa. Kalau kita di jenjang TK yang menyesuaikan dengan karakteristik anak seperti itu. Jadi yang bisa diterapkan, bikin keyakinan kelas Bu, jangan yang sulit-sulit. Jadi yang mudah-mudah diterapkan, jadi bisa terwujud untuk budaya positif. Intinya seperti peraturan, tapi ini ditawarkan ke anak. Nah, Kalau peraturan kan tidak. Iya, Kalau kita buat peraturan sendiri. hanya guru membuat. Tapi ini misalnya kalau habis bermain, mainannya dikembalikan ke tempat asalnya ya. Setuju dengan kata ditawarkan ke anak. Gitu. Karena kan misalnya setuju lah. Biasa kalau bermain tidak dibereskan diingatkan pada keyakinan yang sudah dibuat bersama. Berarti kesepakatan ya dengan Ya, iya seperti kesepakatan. Jadi kan apa ya, anak tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, tapi dia akan menjadi lebih baik karena tidak merasa dipaksa. Nah, iya itu di situ. karena sudah awalnya sudah ditawarkan Kepada anak anak. Mau bagaimana seperti itu. Keyakinan ya. Keyakinan kelas. Jadi Berarti kita harus buat dua apa keyakinan kelas juga peraturan lain gitu. lain kita buatnya keyakinan kelas Kalau saja. peraturan sekolahan. Peraturan itu semisalnya kita tujukan kepada orang tua. Nah, seperti itu jadi aturannya misalnya Keyakinan kelas. kalau ke sekolah kan pakai seragam, misalnya ya seperti itu. Peraturan. Jadi itu memang sudah aturan. Sebenarnya kayaknya nggak ada undang-undangnya ya Bu, ke sekolah harus pakai seragam. itu aturan sekolah tersebut. Nah, iya, kepada masing-masing. peraturan iya. Jadi kan aturan itu kan
kondisional ya Bu, Iya. di setiap tempat itu bisa berbeda kayak gitu. Yang penting kan terjalin komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat seperti itu. Jadi biar tidak ada miskomunikasi. Ya kalau keyakinan itu kayaknya lebih enak apa tidak sih Bu? Lebih enak. Lebih enak Di anak lebih enak. Nah iya, karena kita apalagi di TK kayaknya enakan pakai keyakinan kelas. Lebih Nyaman. Di anak jadi lebih nyaman, aman, Iya. kita juga solusinya lebih mudah. Memang pada awalnya lah nggak ini keyakinan kelas mau ngapa kan kayak gitu. Tapi kita akan banyak mendapat manfaat dari keyakinan kelas itu. Biasanya kan anak membuat sendiri lagi. Jadi karena anak membuat sendiri itu yang kita lakukan juga kan hal-hal positif. Tidak ada hal tidak, jangan itu kan tidak. Tapi hal-hal yang positif. Insya Allah kalau hal positif akan membawa dampak positif seperti itu. bisa dijadikan Iya, jadi nanti dengan keyakinan kelas itu insya Allah akan ada solusi. Jadi ada perubahan lah Bu, ke arah yang lebih baik seperti itu. Berarti per kelas bisa berbeda. Bisa Bu, karena ide ini karakter anaknya kan juga beda Bu. Idenya nanti curah pendapatnya pasti beda. Nanti jadi asik Bu kelasnya kalau ada keyakinan kelas. Saya dari awal kemarin waktu masih anak yang lama itu saya sudah buat keyakinan kelas dengan anak itu yang di kelasnya Bu Asih ya, yang sudah paham lah karena sudah kelas B. Itu jadi asik tuh begitu dia kemarin itu yang kasus saya restitusi itu buang sampah sembarangan. Anak kan sering sekali ya Bu ya. Jadi dengan itu jadi menyadari dan dia itu merasa senang dengan restitusi itu. Jadi nanti kita praktekkan restitusi kita mengembalikannya kepada keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi sekarang tadi kan restitusi belum saya jelaskan ya Bu, yang langkah-langkah restitusi apa saja. Itu Bu Tuti kalau di TK saya sih buang sampah sudah ini teratur. Tapi kalau untuk anak ditunggu gitu. Oh, berarti mandiri. Mandiri. Iya. Masih ditunggu. Ya, nanti bisa Bu. Jadi misalnya mandiri, nanti tampak sepertinya bagaimana dengan bikin indikatornya yang tidak tampaknya seperti apa. tapi kadang gini Bu, ada anak yang betul-betul keyakinan itu keyakinan kelas Bu, tapi seperti maaf ya Bu, mama saya kan aneh banget itu sudah disuruh masuk itu udah bisa maksudnya keluar terus padahal sini sudah bagaimana caranya dia merayu tapi dia memang apa karena di dirinya belum Ada keyakinan. Nah, itu juga saya cari suka bingung latar belakangnya seperti apa. Kita harus telusur Ibu. Kita juga tetap kerja sama dengan orang tua. Jadi latar belakang anak, pendidikan, sosial emosional, sosial ekonomi keluarga, tetap kita harus telusur Bu untuk kita membuat keyakinan kelas. Padahal hal sepele menurut sebagian orang mungkin, nah keyakinan kelas cuma seperti itu, masa kita harus ini ke latar belakang anak segala. gini Bu, karena karakteristik anak kan beda-beda. Iya. Misalnya ditawarkan, ada anak yang dia Bu Guru setuju, tapi anak ini diam saja. Itu yang solusinya bagaimana? Seperti sudah kalau nafkah atau memberikan nafkah cuma dilempar sampai makan juga itu kayak gitu. Padahal sudah itu kalau di tas yang baik ya diletakkan di sini apa Pak lainnya dia Bu Guru tapi yang namanya anak ini diam. Nah itu kan saya juga maksudnya belum tertanam atau dirinya keyakinan itu ya, keyakinannya kebaikan ya, iya betul itu nilai kebaikannya iya. belum terlihat seperti ini. Jadi memang tugas kita, tapi tetap kerjasama dengan orang tua itu penting sekali. Dia itu malah ngajak temannya untuk sama dia main. Iya. Jadi ya jangan bosan-bosan Ibu, tetap tetap mau saya sampai bagaimana caranya solusinya agar ini misalnya guru bilang seperti ini iya Bu Guru lainnya kan iya misalnya seperti ini kalau habis bermain
dikembalikan ya kan nantinya Bu Guru itu diam, maksudnya nggak ikut istilahnya menyetujui gitu loh, nggak ikut. Ibu sudah tanyakan kepada orang tua di rumah bagaimana, terus jenengan juga menelusuri pola asuh orang tuanya di rumah seperti apa. Dia ditungguin, Dia ditungguin tapi di terus. rumah main sendiri. Sama Kalau di ibunya. rumah itu bermainnya katanya kalau nggak dicari tuh nggak pulang, maksudnya nggak pulang-pulang lah. Berarti itu kita kembalikan kepada kebutuhan dasar hidup manusia, Bu. Jadi nilai kebaikan apa yang akan kita tanamkan, kita telusur kepada kebutuhan dasar. Mungkin dia di rumah itu kebutuhan dasar kasih sayangnya itu ya, perhatian orang tua. Berarti kita masuknya ke situ, Ibu. Ke kebutuhan dasar tadi yang 5 kebutuhan dasar itu kan ada. Nah, kita itu ke situ untuk mencari solusinya. Dari kebutuhan apa yang dia inginkan, itu nanti kita dengan restitusi, Ibu. Jadi begini, Bu, nanti kita kan restitusi itu ada 3 langkah. 1, stabilkan identitas anak. Jadi kita buat namanya orang habis melakukan kesalahan seperti tadi itu melempar tas dengan Bu Ali ya sampai itu kepalanya itu kena Tapi ya. dia tidak merasa bersalah. Nah, iya, jadi stabilkan identitas. Jadi kita ajak anak istilahnya dari hati ke hati. Nanti kan namanya restitusi kan kita hanya berdua dengan anak, tidak ada orang lain. Nah, stabilkan identitas berarti karena dia mungkin waktu itu melakukan perbuatan tidak merasa bersalah. Nah, itu jadi sepertinya kalau kita lihat itu dia itu kebutuhan akan kesenangan bisa juga ya Bu Al. Senangnya bermain, Bu. Kalau saya amati dia senangnya bermain. Mau di kelasan itu ya bermain yang ada di kelas, misalnya kalau Artinya nyari teman, nggak ngajak teman. iya, mau pengaruh itu. Jadi kalau kita ngajak teman itu saya yang repotnya nanti jadi kelasnya kan gaduh. Mau masuk sekolah kalau main di kelas. Itu. Jadi cari kebutuhan dasarnya. Iya, kebetulan dia masih tepat. Iya, iya. Kemarin Sudah 6 tahun Bu Al berarti usianya. mau main sendiri, tapi itu dia nggak ngajak teman Ngajak teman, mending. Dia mending. Maksudnya nggak pernah istilahnya Bu Guru bilang sama Kak temannya kan, iya Bu Guru, iya Bu Guru. Dia nggak pernah, maksudnya dia nggak pernah apa cuma mendengarkan apa tidak saya ada. Berarti mungkin ceweknya ada kayak gengsi ya. Gengsi kayak nggak fokus, nggak pernah fokus. Nah, misalnya kegiatan sebenarnya bisa, dia bisa, atau ini bisa, tapi untuk apa ya fokus di kelas itu, masya Allah, apa melaju, Mungkin caper ya. Nah itu Saya Bu, juga makanya sama. itu kan termasuknya kebutuhan dasar tadi Bu yang 5 itu. Dia kan kebebasan, diterima dan kasih sayang, kekuasaan, dia kepengen jadi pemimpin, bisa jadi kan ya berkuasa, atau itu Bu yang bertahan hidup. Jadi kan disuruh tadi masuk jangan lepas tadi ada di mana? Itu berarti kesenangan, maksudnya dia mau kebebasan. terus dikasih kebebasan ya apa maksudnya kalau udah 1 tahun Nah, iya berarti nanti kita restitusi. Waktu itu pernah coba restitusi, tapi tidak berhasil. Pokoknya kita jangan bosan pun nanti kita coba dengan restitusi. kan maksud saya tak taruh di kelas B dulu. Dia nggak mau, mintanya di B1. Bisa yang ada temannya ngulang. Oh gitu. sedangkan B1 sudah super sudah Iya Bu. maksudnya kan nggak mengurangi itu mungkin karena nggak mengurangi itu malah dia ke kelas B1 ya Bu. Saya sama temanku Tuti, saya gimana ini merayunya ke Sari bagaimana loh dia kayak nggak respon kan dia bicara diiri-iri karena kan anak sebelum pula loh kita kalau jenengan lagi di depan kelas pandangan matanya kemana? dia nggak pernah fokus dulu untuk main Nggak pernah duduk. duduk tapi nggak
mainnya jarang banget. Saya ada dulu ya, ibunya masuk nungguin anak Sandi. Kalau ibunya pulang bagaimana? Iya apalagi. Oh ya nggak mau, dia mau lagi. Oh, berarti harus ditunggu terus selama Dia 2 ditunggu tahun. Tapi ditungguin di dalam kelas. Ya maksudnya saya ditungguin oke lah, tapi dia fokus maksudnya ya ada kalanya dia tenang, maksudnya duduk berdoa terus doa kayak nunggu. Bener Bu, saya juga kadang Berarti itu dia belum pernah sekalipun fokus dalam satu kegiatan. Kegiatan kadang mau. tapi pas kegiatan kadang mau, tapi Hanya berdoa beberapa apa detik kayak gitu ya, Bu. kadang ontalakan boleh misalnya. Berarti kita Sebenarnya ternyata amati dia bisa mengikuti pinter Bu, cuma ya itu fokusnya yang sulit banget melalui jalan keluarnya. Dia mungkin ditunggu lagi ya itu Bu, nomor 1 kita cari kebutuhan dasar dia apa yang diperlukan dari 5 kebutuhan itu. Dan kebetulan itu bermain terus Nah, Bu, berarti kan amati kesenangan dan kebebasan iya, itu, Iya kesenangan dan kebebasan. kebebasan. Dia butuh kebebasan. Nah, dari situ nanti jenengan cari solusinya dari situ, dari kesenangan dan kebebasan dia itu. Jangan Bu, bukan dicorakan. Jadi nanti dengan restitusi kita ajak anak bicara, maunya dia apa, kayak gitu. Jadi gini Bu, stabilkan identitas. Berarti kita tidak menyalahkan anak lah. Pokoknya dia bisa mengambil posisi. Misal anak itu lagi bermain, Bu A, saat dia bisa tenang walaupun hanya beberapa detik, ajak bicara anak. pernah ya Bu, tahun Bagaimana, pas Bu? bermain Mas pinter banget, bisa buat apa? Pinternya lari ke luar jalan, dia lari keluar padahal saya ada maksudnya kalau buat apa Mas Ari bagus banget, dia terus dibuang lari keluar, Dia ada dia tidak jadi stuck, tapi dia tadi itu orang gelem kebebasan dicorakan dalam hati saya, pengamatan saya seperti itu. Oleh energi malah dia bisa melaju Bu, kayak gitu. Jadi mungkin bocah berarti senangnya ada tapi kebebasan. Ya kebebasan. berarti kan kebutuhan dasarnya kebebasan. Tapi tidak kebebasan yang dibiarkan. Kita Ya tetap mungkin ini butuh apa dari Bu Tuti nanti bisa diterapkan di TK lah. Mudah-mudahan masalah nanti bermanfaat. ada solusinya untuk nopo nggih ke depannya Mas Ari. Iya, amin. Cara yang tadi. Iya, dengan itu restitusi ya Bu. Jadi stabilkan identitas, kita Iya, tidak insya menyalahkan Allah. anak, tapi mendekati anak dengan bonding yang kuat. Nanti terus dari situ validasi tindakan yang salah. Kita tidak menyalahkan perbuatan anak, tapi kita mengajak tadi Bu mencari solusi. Iya, Nah, mengembalikannya kepada keyakinan kelas. Cara mengatasi itu Nah, cara dari mengatasinya kebebasan itu gimana? ya. Jadi kita nanti mudah-mudahan nanti ada solusi dengan kebutuhan dasar dia yang Mungkin di juga ini dengan doa juga ya. ya nomor satu itu kalau saya ada solusinya dan itu seperti teman yang lain. kalau saya pernah ada kasus jadi orang tuanya punya 3 anak, yang satu sudah di SD, dia zaman sekarang gadget itu kayaknya sudah umum, anak kecil pada bisa, saya nggak bisa main game, anak saya pada pintar. Jadi yang kakaknya itu yang sudah di SD, kalau dilarang itu gini Bu ngendikannya, ya wis nyopateni bae nek ora dolanan HP, masa sampai seperti itu. Dan itu dia megang pensel loh Bu, mau melukai dirinya sendiri. Jadi kan ibunya bingung mau bagaimana. Sudah berbagai cara bagaimana sudah dilakukan sama ibunya. Saya cuman gini, ya langkah terakhir pasrah mengarang singgawi. Itu saya waktu itu cuman gini Bu, wetonnya dia apa? Saya ikut ke ini orang tua lah ya Bu ya, sama pemuka agama. Setiap wetonnya coba dipuasa, ya paling dikhususkan kepada anak itu. Tapi alhamdulillah masih main lagi, cuma dia sekarang udah nggak pakai yang itulah ya ada, maksudnya ada apa ya, perubahan lebih baik. Sekarang dibilangin ya masih nggak ya, namanya anak ya. Wong kita aja orang tua kadang dibedain sama orang tua aja masih. Kecanduan tuh cara. Iya, jadi kayaknya kalau nggak ke HP itu dia kayak nggak punya semangat. Bu, bisa dilihat anak kalau kita sedang belajar dengan anak itu perhatiannya anak yang sudah hari-hari bermain HP dan tidak itu beda.
Dia sih katanya HP juga takoni, maksudnya orang tapi banget kakak mandiri repot juga pinter-pinter akoni. Iya. Saya juga kadang nak ngomong saya beda-beda Karakternya sendiri. sampai waktu ya si korban debat si panut si Peter si Nurut niku mana di atasnya dua-duanya mandiri Mungkin di atas ya sudah tinggal. Jadi saya juga tapi kan anak HP nggak begitu tapi kan nanti sudah sampai di rumah ya biasa terus biasa main sendiri. main sendiri ada masalah dengan sekolah. saya juga kadang apa Kemudian itu senang itu, tapi kan sekolah tinggalnya bermain itu, maksudnya saya sampai Mas Arif nggak tidak kan apa tapi jelas ya di luar nanti kan ada orang lihat, maka istilahnya wayangnya kok kakak silang coba kan Ada ya tempat saya saya juga. dengarkan maksudnya kan ada anak Saya tidak peduli ya Bu ya. iya kayaknya apa ini maksud apa tidak juga kan Coba sudah bicara dengan ibunya belum? Dia beli. iya dia Maksudnya ibunya bagaimana? Itu tanggapannya ibunya. ibunya lagi dia kalau udah kamu udah langsung sekolah kita terus doang cewek Berarti kebebasannya dia yang terlalu dibiarkan ya Bu. Jadi nggak ada ini. Nomor satu kan dari rumah biasanya anak. Kalau anak misalnya gini aja hal kecil nggak usah ini. Lagi bermain kalau anak saya dulu dari kecil gini. Begitu dengar suara adzan pulang. terus ya memang itu dari Nah kayak gitu jadi dia mau main di mana? Saya nyari pernah sampai ke tempat banyak kemana itu dia sepedaan. Saya gini ya Allah bisa cari kemana-mana nggak ketemu. Saya cuman ini konek rumahkan mesti balik. Tapi benar Bu dia katanya habis sepedaan sampai 7 kali itu Bu sama teman-temannya atau dia ngebut pulang Bu sampai rumah balik. Capek mak. Kok aku kerungu ada nang masjid aku kan balik kayak gitu. dia mending berarti keyakinan Nah itu jadi memang tetap Orang. dia turun berarti ada nilai kok bisa ditanamkan. apa yang sudah ada bisa jadi ya sering malah paku bila tempatnya udah jauh berejat Bu mau kadang lagi bermain tak lo saya kita lagi terus datang betul dibuang mainannya melaju keluar orang cerita sekali sih ada iya kemudian belum menemukan solusinya ya mudah-mudahan besok Kemarin di Padang mulai tidak mau berdua maksudnya biar juga ganti suasana ganti kelas ganti guru terus sana kelas saya juga sudah banyak yang support tapi dia kan ini ke desa misalkan nggak mau ruangannya cuma misalkan yang pengajar hanya untuk mengecek tukeran guru misalkan ruangannya tetap satu tapi gurunya yang ngajar beda mau nggak jauhi bener guru berarti kita belum mau tanya kan ya jadi ini maksudnya tetap nggak mau masuk bermain di luar lagi malah sering di kantor dengan saya maunya. Seringnya mulai aku apa mau di kantor sampai apa mau di kantor sama pilihnya misalnya belajarnya di kantor kan nggak apa-apa maksudnya aku nanti kantor sama gue sering. ya mana baik maksudnya enggak apa bilang iya apa aku nggak ada maksud apa orang sih foto bisa ngomong ya kayak itu Tapi bisa bicara Bu. ya bisa bisa pinter Berarti jerit subhanallah bahasa reporter Bu dia ada sekarang kembang tempat yang kelas udah jerit buat repot Iya. Berarti kan itu ya mudah-mudahan nanti ada solusi ya Bu. Misalnya bisa direstitusi ya dicoba. Ya kita tidak ada salahnya kan kita mencoba ya Bu Buat ya. keyakinan kelas biasa Iya aja. coba. Iya nanti dia juga disifatkan karena dia kebebasan. Coba jadikan pemimpin. Jadikan pemimpin untuk mimpin teman yang lain. Coba. tidak gak mau ngomong beta pemimpin berdoa ya gimana orang Dia langsung pergi gitu. ya mana pokoknya seorang respon maksudnya orang peduli iya apalagi buku apa iya langsung kan kadang temannya ya mari kawan-kawan deh Iya, seneng ya ya. orang
dia asik dengan mainan. Kadang ya mau disuruh mimpin barisan, kadang ya tidak. Nah, itu berarti yang itu tadi yang apa namanya? Ilusi kontrol itu ya Bu, berarti Yang kontrol. tinggal dari dirinya itu mau Iya, bagaimana. Jadi motivasi dari dalam diri Bu. Coba nanti ya mudah-mudahan saya nanti bisa bantu coba ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan restitusi terus mencari kebutuhan dasar dia mau bagaimana. Jadi ditelusur anak itu Bu tetap jadi pengasuhan orang tua itu. Kadang melas sama mama. Apa mungkin maunya apa sih Syarif supaya masuk kelas? Nah iya makanya itu Maunya ditanyakan apa? dari restitusi ini kan begitu, misal dia mainan ya Bu, mainan terus coba diajak bicara, gimana caranya dia bisa diajak bicara, yang tahu karakternya dia kan jenengan. Anak ini bisa diajak bicara kalau bagaimana kayak gitu. Ya waktu itu ya bermain mandi bola kan gak ada bolanya. Gue didendami dar. Kan mau dibu kerajaan ini kok dar gitu. Itu Dipengikir itu waktu ditanya alasannya apa Bu? Ditanya apa tidak Bu? dia Alasannya tidak. tanya, bahkan kenapa ini masuk kelas dia bermainnya nanti. Dia nggak jawab, nggak pernah jawab maksudnya Karena apa diajak bicara tidak pernah nggak jawab. tahu jawab. Susah maksudnya susah kan. Dan temannya kan Mau dia ini. dulu ini ya, Mau ini saya juga. pernah. Tapi karena tidak dikasih kebanggaan ya biasa maksudnya. Tapi ya gue senang bermain. Iya, jadi Senangnya ditanyakan bermain. nanti Saya maunya dia apa? Ya itu kalau langsung baik. Iya, maunya dia apa Bu? Karena dia kebutuhan dasarnya berarti kan kebebasan. Nah, itu dari kebebasan itu kita cari celah untuk mendekati anak, kemauan dia itu apa? Untuk memberikan restitusi. Restitusi kan solusi dari dia, bukan dari kita. Iya. Jadi kita tinggal mengingatkan saja kayak gitu. Mudah-mudahan iya itu kan Bu A tahu karakternya nanti seperti apa. Saat walaupun 1 detik itu berharga Bu, jenengan bisa nanyakan keinginannya dia. Bagaimana caranya jenengan dapat jawaban. Mau dari simbol dia bicara, mau dari gestur tubuh. pengen Arif ini Nah, iya. Arif pengen kepripun Seperti itu. nopo mama kayak gendong jopo namanya ya belas ke orang tahu semawut anak apa mau kan kadang anak sih kalau yang ditinggal diberi tinggalnya kan kadang mak pulang itu apa keluar oleh gue pulang Pak dia bisa tahu jatuh sih Sudah baik ya Bu ya. beda itu maksudnya ada perubahan iya mudah-mudahan nanti Jadi nanti apa ya Bu dengan restitusi tadi yaitu stabilkan emosi anak dulu, stabilkan identitas. Mudah-mudahan nanti gimana caranya jenengan yang paham karakter anak. Setiap orang itu, setiap anak itu kan unik ya Bu. iya Pasti ada karakter sendiri yang jenengan bisa masuk di situ, yang bisa membuat bonding jenengan sama anak itu. Insya Allah dengan bonding itu pasti anak akan merasa gimana ya? Ini mengungkapkan apa ya? Jadi apa yang ada di pikirannya dia. Kalau dulu saya karena berkebutuhan khusus itu hiperaktif dan Down syndrome. Yang hiperaktif bisa bicara tapi nggak pernah mau bicara. Begitu saya kasihkan misalnya dia mau butuh gambar, cuman ngacung-ngacung bisa bicara Bu, tapi dia cuma ngacung-ngacung. Oh mau buku gambar ya Mas Chandra saya gitu. Begitu saya kasih Bu, baru 5 menit sudah hancur Bu itu. Diumpet. Jadi buku gambar bukan buat menggambar, tapi karena dia ini hancur Bu temen. Apa sih? Langsung begitu iya, remes-remes, iya bukan ke situ sebetulnya. Tapi waktu saya bawa ke Bu Rofi waktu itu, Bu Asi sudah ada belum ya Bu waktu itu ya? Belum ya? Iya waktu itu tak bawa ke Bu Rofi A itu yang psikolog. Jadi kita kasih apa yang dia butuhkan. Saya dulu itu sedia tepung terigu buat bikin plastisin sampai berapa kilo Bu? oh di rumah Iya, dia tak itu ke plastisin itu ada pewarna apa? Kamu mau buat yang warna apa silahkan. Dari situ saya ajak bicara. Ternyata apa? Karena kurang perhatian dari orang tua di rumah. Orang tuanya bicaranya sedikit sekali ibunya. kalau anak komunikasi Iya, jadi karena dia sibuk mencari nafkah, tidak sempat
ini ke anaknya, dia cuma dititipkan ke mbahnya, berangkat pulang mbahnya yang jemput. Sudah itu jor, dia mau main kemana sih penting menang, mbahnya itu nggak pernah nyari sampai dia pulang sendiri. Ternyata dia berarti kan kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang. Lama-lama saya penasaran, saya kan tanya ke Bu Rofi, saya harus bagaimana Bu, karena saya kan bukan ahli psikologi ya, jadi saya mendekat kepada orang yang ahli seperti itu Bu. Di Bu Rofi itu dia mudah sekali, misalnya kita membuat MOU, kita tidak akan diberatkan dengan biaya. Karena TK itu ya bukannya gimana mengecilkan TK, bukan ya Bu, tapi kita untuk misalnya 500.000 untuk itu ke sana, itu kan untuk yang lain-lain saja kan kayak gitu ya Bu. Nah itu insya Allah kalau Bu Rofi sangat meringankan kita, asal kita sampaikan apa yang menjadi kendala kita. Waktu itu saya itu Bu coba dikasih stimulasi ini biar dia bisa melakukan sesuatu yang membuat manfaat seperti itu Bu. Jadi maaf kalau saya banyak bicara kayak nih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, tambah semangat. amin, amin, mudah-mudahan ya Bu. Jadi segitiga restitusi sudah paham ya Bu. Nanti kita stabilkan identitas anak, terus cari solusi bersama. Ini yang restitusi ada berapa sih? 3. Apa saja? Tadi stabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak menyalahkan anak, tapi kita bisa bicara, kamu melakukan seperti ini tidak apa-apa. Tindakan yang salah. Di sini ada kan? Ada validasi tindakan yang salah, terus kembalikan kepada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dia yakini. Kepada keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Jadi dengan validasi tindakan yang salah kita bisa begini Bu, tidak ada orang yang sempurna. Misal kamu melakukan ini tidak apa-apa, tapi kamu bisa menambahkan. Misalnya kamu mau melakukan apa, supaya misalnya berantem dengan teman ada yang lupa. Jadi menurut kamu teman yang lupa ini harus diapakan seperti itu. Sudah ya Bu, insya Allah sudah paham semua tentang restitusi. Jangan tidak ada ini ya nanti. Positif, iya. Jadi, iya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan japri ke saya. Kalau bisa langsung saya jawab. Kalau belum nanti saya tanyakan di elaborasi pemahaman dengan instruktur dan fasil saya. Seperti itu. Terima kasih. Jika apa yang saya sampaikan banyak kekurangan, itu kekurangan dari diri saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marina kemana itu pakai orang pindah makanya. Kan yang terbuka kan Umum kemarin.